Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa bil khusus ila muallif hadzal kitab lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat 97. Kullama khobat zidnahum sa'ira. Artinya setiap kali nyala api jahanam, api neraka jahanam itu akan padam. Akan tetapi kami tambah lagi, kami nyalai bagi mereka yang lebih tinggi lagi nyalanya. Jadi orang yang masuk neraka itu sewaktu-waktu apinya tuh pajah. Akan tetapi setelah pajah itu dinyalai lagi yang lebih besar nyalanya. Jadi setiap pajah nyalanya besar, setiap pajah nyalanya besar. Itu yang masuk neraka ini adalah orang-orang yang syirik, orang-orang yang musyrik. Jadi dua-dua ini kalau orang kafir itu namanya orang musyrik. Dan kalau orang Islam syirik gelarnya. Jadi hanya tambahannya tuh mim. Musyrik dan syirik. Nah, jadi ini harus jadi ilmu lawan kita supaya masuk ke otak masyarakat kita. Yang masuk neraka itu orang musyrik dan orang syirik. Nang masuk neraka jahanam nih. Orang syirik itu orang Islam. Kemudian orang musyrik orang kafir. Jadi musyrik itu kafir di sisi Allah dan kafir di sisi manusia. Tapi kalau syirik Islam di sisi manusia, hanya kafir di sisi Allah. Namun dua-duanya ini adalah masuk neraka jahanam, khalidina fiha, kekal selama-lamanya, kada baca cabutan. Nah ini harus ada perhatian lawan kita lah. Jadi ilmu, jadi orang syirik, orang musyrik, kada baca cabutan. Kemudian ada lagi orang yang berdosa, ini juga masuk neraka, tapi bukan neraka jahanam. Karena neraka itu ada 7 macam. Ada syair, nah, ada neraka jahanam, itu. Jadi kalau jahanam ini orang-orang syirik, orang-orang musyrik. Tapi kalau neraka syair dan yang lain-lainnya itu orang-orang yang beriman, yang ada ma'rifat. Kayak Bu Hanikam nih modelnya. Akan tetapi tergelincir berbuat dosa. Lalu pada saat bertobat, maka masuk neraka syair. Nah, masuk neraka lah, akan tetapi ada batas waktunya. Artinya sekedar kesalahan dosanya itu aja. Umpamanya masuk seminggu, lalu dicabut dari neraka. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam surga, kekal selama-lamanya. Jadi ada 3 versi. Nah ini harus kita pahami nih, kalau orang Islam harus paham. Jadi ada 3 versi orang masuk neraka. Ada yang masuk neraka orangnya musyrik. Ada lagi orang masuk neraka orangnya syirik, mimnya ditinggal.
Ada lagi orang yang masuk neraka, orang beriman tapi nang berdosa, itu maksudnya. Jadi ada 3. Oleh karena itu kita kawa memprediksi diri kita. Apakah kita ini termasuk orang musyrik? Apakah kita ini termasuk orang syirik? Apakah kita ini orang yang beriman tapi kada mau bertobat, beristighfar? Nah, minimal kita mengamalkan tasbih. Nah, barang siapa ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca, yang dibacanya itu adalah tasbih. Nah, jadi ini biar kada dicatat, hafal aja mau dipadahkan ini. Karena ini setiap orang batahlil, bahaul, ba'arwah sering dibaca, hafal jasa kampungan. Jadi kita tinggal mengamal. Ada hadis sahih, siapa yang membaca tasbih ini, nah tasbihnya berbunyi subhanallah wa bihamdih, 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 sebanyak 100 kali setiap hari. Nah, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Nah, bangun goreng langsung baca. Makan waktu sekitar setengah menit. Amun bercepat, amun nang bagalainya tak sejam kada habis. Jadi harus cepat. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Jadi membacanya ada 2 versi. Pertama di wasal, nang kedua di wakaf. Subhanallah wa bihamdih. Kemudian yang kedua subhanallahi wa bihamdih. Nah, itu bawasal baraib. Nah, jadi pilih aja 2. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Kalau kayak itu cepatnya itu 1 menit. Kalau dibaca subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, itu 1 menit juga. Kalau kita baca cepat subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, itu setengah menit. Nah, lalu segala dosa-dosa ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak buih-buih di lautan sadunia. Nah, ada sampai kalau lah dosa kita nang buih sadunia laut nih. Nah, itu diampuni dosa kita. Nah, tapi dengan catatan orang tadi kada syirik dan kada musyrik. Ini pamantangnya pulang. Syaratnya, syarat sah sembahyang itu baudu. Jadi syarat sah nang membaca amal diampuni Allah ini seperti yang kita ceritakan ini, Tuhan mau mengampuni sebanyak dosa buih di laut, itu orangnya tahu lawan Allah Ta'ala. Artinya orang arif billah, orang yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kada ingat, yang pentingnya menuntut, lalu ini tahu. Nangaran tahu itu kada mengatakan bang, arti tahu itu bahasa Banjar, bahasa Arab ilmu. Orang ilmu itu kada mengatakannya, cuma bila diperlukan hawa. Nah, contohnya kita ada ilmu Fatihah. Belajar hafal Fatihah, berarti kan ada bisi ilmu hafal Fatihah. Kenal, arti kenal itu ya ma'rifat kepada Fatihah adalah orang mengatakan Fatihah. Ada kalau cuma bilanya hendak sembahyang baca Fatihah langsung tak ada tersalahnya. Nah, mintu juga makanya kita ini wajib menuntut ilmu ma'rifat. Bila menuntut masuk sudah berarti hafal. Nang orang inilah nang artinya ma'amal tasbih ini 100 kali kadang ngalih. Nah, maka diampuni segala dosa-dosa itu sebanyak buih di laut. Nah, ada lagi yang hebat untuk amalan orang arif billah. Karena orang berilmu itu harus beramal. Jadi kita ini judul ceramah penyampaian tausiah ilmu pelajaran agama pada hari ini. Nah, mulai kemarin sudah dimulai judulnya pelajaran syariat, fikih, tauhid, tasawuf dan ma'rifat kepada Allah. Itu judulnya. Jadi
Jadi jangan anu gaduh-gaduh campuran. Syariat ada kita kerahkan. Kemudian tauhid ada. Kemudian hakikat ma'rifat ada atau tasawuf. Nah, jadi sewaktu-waktu kita nanti membaca judul khusus tasawuf, kitabnya adalah Durun Nafis. Nah, sewaktu-waktu akan kasih tahu kita. Nah, jadi supaya kita ini jangan hanya mengenal Allah Ta'ala ma'rifat aja, tauhid dan artinya syariat hukum kada tahu jahir, supaya kita kau makai keduanya. Waman jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Bila ikam menuntut dua macam tadi, ikam pakai, ikam amalakan, maka itulah yang sah yang benar. Jadi sangat rugi orang-orang yang sudah marifat kada beramal. Jadi kalau hendak beramal tuh, kalau anjuran ulun, nah terserah aja lagi, 2 aja hendak beramal. Nah, memakan waktu kurang lebih semenit aja untuk masuk surga. Tapi orangnya harus marifat dulu. Orang syirik amal ibadahnya hancur juga, kayak pada beramal ya kada diterima juga. Mana dalilnya? Kita berbicara dengan dalil, jangan lawan akal. Wa in asyraku la yahbitanna amalukum, itu Quran. Kalau ikam syirik beramal seharian sama laman tetap rusak juga kada Tuhan terima karena syirik, apalagi musyrik. Nah, jadi mumpung kita ini sudah mengaji ma'rifat bertahun-tahun, tinggal pengamalan lagi. Jadi anjuran kita amalan rutin nang jangan kada, pertama ada 2. Nang kedua ada 2 juga pulang. Nang pertama membaca zikir. La ilaha illallah. Nah, zikir ini bujur pendek, tapi kalau kita baca 1 kali ditimbang langit lawan isi-isinya 77 langit lapis nih. Lawan ditimbang bumi dan isi-isinya, dan antara keduanya tak buat orang alim ulama besar, para wali dan seterusnya. Nah, ditimbang barataan tak buat kubur-kubur nabi dan wali-wali. Maka seandainya 2 dacing itu diandak 2 dacing daun dacing 1 zikir la ilaha illallah, 1 dacing dunia dan langit isi-isinya, ya tok tabarat zikir ini nah. Artinya hebat benar. Makanya dalam hadis barang siapa membaca zikir 1 napas, dimatkan bahasa Arab, bahasa kita dipanjangkan. Setelah sholat atau tidak ada hubungan dengan sholat amalan ini. Kalau pang membacanya sesudah sholat ada. Nah, makanya kita Tuhan tuh kasih sayang di mana kita duduk ada waktu, rugi kada diamalkan. Yaitu zikir dulu. Jadi caranya tarik nafas 1 kali. Nah, la ilaha illallah. Habis nafas tak? Maka orang tadi diampuni 4.000 dosa besar. Sebenarnya dosa kecil. Bayangkan. Jadi kalau orang yang mendengar ini kada mengamalkan juga, nah itu berarti ciri-ciri orang tuh hendak neraka berarti. Iyalah. Kalau nyawa hendak makan kanyang, ambil di situ di meja. Itu ada makanan ala Perancis. Artinya jalan ini bahari itu ala Perancis nyambat. Ada ini apa? Parasmanan. Tapi kita nih tahu jam makan tuh kanyang kasih tuh, tapi pangoler. Nah ini kada salah orang lapar kalau. Kita ini sudah ada bahannya, ada sudah kendaraannya ada, minyaknya ada, tinggal menjalankan menuju ke Mertapura. Amalan yang pasti Tuhan terima ada sudah kendaraannya. Ya ilmu yang kita kajinya sudah berapa tahun mengaji, tapi kenapa kada beramal, kan rugi. Jadi pertama zikir, limbah bangun goreng, ingatakan zikir aja la ilaha illallah. Hadis sahih 4.000 dosa besar. Bayangkan. Jadi alhamdulillah nang hadir pada hari ini dapat ilmu yang luar biasa. Berapa kali bro? Nah, sekali aja tak pahala tanah 4.000 dosa diampuni tadi. Cuma nang bagus 3 kali ulang. Kalau guru ulun di Martapura menyuruh limbah sembayang tuh abdolnya limbah sembayang. Padahal di luar sembayang ada apa juga tetap 4.000 juga.
3 kali ulang. Po.